Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu kembali dalam program bimbingan belajar matematika untuk Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Umum kelas 2. Dalam semester genap ini, kita akan mempelajari pada bab pertama, yaitu tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Pada bab kedua, tentang limit fungsi. Bab ketiga, turunan fungsi. Baiklah, kita langsung saja memasuki bab pertama, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelum kita membicarakan fungsi komposisi, terlebih dahulu kita mempelajari tentang pengertian fungsi. Apa yang disebut dengan fungsi? Fungsi adalah pengawanan dari satu anggota suatu himpunan dengan satu anggota himpunan lain. Sebagai contoh, ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3. Ini adalah elemen-elemen anggota fungsi dari anggota dari himpunan A. Ada himpunan lain, yaitu himpunan B, yang mempunyai anggota 4, 6, 8, 9, 10. Apabila kita ingin membuat fungsi, maka kita bisa memasangkan atau mengawankan antara anggota di himpunan A dengan anggota di himpunan B. Misalkan saja, 1 kita kawankan dengan 4. 2 kita kawankan dengan 8. 3 kita kawankan dengan 10. Maka dengan demikian, inilah fungsi. Jadi fungsi mengawankan antara satu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Apakah setiap pengawanan bisa disebut fungsi? Oh, enggak, ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, setiap anggota di A harus mempunyai kawan di B. Jadi, anggota di A di sini harus mempunyai kawan di B. Apakah setiap anggota di B harus punya kawan di A? Oh, tidak. Nah, bisa saja ini tidak punya kawan, ini tidak punya kawan, tapi yang di sini harus punya kawan, memiliki satu kawan di B di sini. Oke. Kemudian kawan A yang ada di B adalah tunggal, tidak boleh lebih dari 1. Jadi kawan di A tidak boleh. Misalkan sini punya kawan 2 seperti ini, nggak boleh. Harus cuma ada 1 saja di sini. Oke. Jadi inilah syarat-syaratnya. Setiap anggota di A harus mempunyai kawan di B dan kawan A hanya 1. Oke, kita lanjutkan lagi. Biasanya fungsi dituliskan dengan f(x). Misalkan A ini disebut x. Ini adalah x-nya. Yang di B disebut fungsi dari x. Ini bacanya fungsi dari x. Kalau di A ini 1, kalau x ini 1 misalkan, maka fx adalah 4. Kalau di A ini ada 2, X ini sama dengan 2, maka fx adalah 8. Kalau X sama dengan 3, maka fx sama dengan 10. Nah, maka bisa kita tuliskan di sini F1 sama dengan berapa? 4.
Nah, dan seterusnya. F2 berarti 8. F3 sama dengan 10. Oke. Nah, sekarang kita sedikit latihan. Misalkan di sini himpunan A, sini himpunan B. Misalkan saya memasangkan, ini saya pasangkan dengan ini saya pasangkan dengan ini, yang ini saya pasangkan juga dengan ini. Apakah ini fungsi? Nah, kita lihat definisinya. Setiap anggota di A mempunyai kawan di B. Punya kawan apa enggak? Setiap anggota di A punya kawan di B. Betul. Kemudian, kawan A yang ada di B adalah tunggal. Kawan A yang ada di B tunggal. Ini satu, ini satu. Berarti ini adalah fungsi. Oke, kita lanjutkan lagi. Misalkan saya pasangkan seperti ini. Apakah ini fungsi? Iya, betul. Ini adalah bukan fungsi. Alasannya, kawan di A ini ada 2. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau misalkan seperti ini, apakah ini fungsi? Bukan, karena mengapa? Di sini ada anggota yang tidak masuk. Oke, nah mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini dapat kalian pahami. Oke, lebih lanjut, orang biasanya menyebutnya yang di sini ini adalah domain, sedangkan yang di sini adalah kodomain. Hanya istilah saja. Oke. Terus kemudian kalau saya pasang-pasangkan seperti ini, maka anggota B yang punya pasangan di A ini disebut dengan ring. Nah, disebut dengan ring. Oke, jadi himpunan ring itu apa saja? Himpunan ring dari A adalah yaitu 4, 8, dan 10. Inilah himpunan ring. Yang ini bukan karena tidak punya pasangan. Hanya istilah saja. Oke. Suatu fungsi kadang bisa didefinisikan. Misalkan saya bikin fungsi seperti ini. 1 saya hubungkan dengan 2. 2 saya hubungkan dengan 4. 3 saya hubungkan dengan 6. Kalau saya tuliskan, maka himpunan fungsi tadi adalah 1, 2, kemudian 2, 4, kemudian 3, 6. Nah, kita lihat hubungannya ini. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6. Ini apa hubungannya? Oke, kita bisa menebak. B adalah 2 kalinya A. Maka fungsi seperti ini bisa kita definisikan. Fx sama dengan 2 kali X. Fx sama dengan 2X. Sehingga kita bisa menuliskan F1
sama dengan 2 kali 1, berarti 2. F2 sama dengan 2 kali, misalkan X-nya ini kita ganti 2, maka 2 kali 2 sama dengan 4. F3 sama dengan 6. Nah, inilah namanya definisi dari suatu fungsi. Oke. Supaya kita terbiasa, coba kita sedikit latihan. Misalkan didefinisikan suatu fungsi sama dengan 2x plus 1. Maka F1 berapa? Jadi X-nya ini adalah 1. 2 kali 1, 2. Ditambah 1, 3. Oke. Kalau F2, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Kalau F10, ininya diganti 10, berarti 20 tambah 1, 21. Itulah definisi suatu fungsi. Coba yang lainnya. Misalkan saja Fx sama dengan 2x kuadrat. Maka F1 sama dengan diganti dengan 1 kuadrat, 1 kali 2, 2. F3 sama dengan 3 kuadrat, 9 kali 2, 18. F10 sama dengan 100 kali 2, 200. Nah, demikianlah definisi suatu fungsi. Ini sangat berguna apabila nanti kalian bergerak di dunia programming. Misalkan memprogram komputer, nanti kita banyak sekali ketemu dengan fungsi-fungsi seperti ini. Dengan adanya fungsi, kita akan menjadi mudah membuat program komputer nantinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan. Kita akan lanjutkan dalam sesi berikutnya.